Atau bisa juga nanti Bapak Ibu masukkan handout di situ. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke menginstalkan 3D Flipbook, kita mungkin masuk dulu ke materi handout ya. Karena kalau nanti sudah proses instalasi, Bapak Ibu akan lupa waktu nanti, sehingga materi handout bisa kelupa. Nanti silakan Pak Hadi untuk dan Bu Raihanati untuk materi handout. Baik, Pak. Ya. Ya, Bu Rai dulu ya. Silakan Bu Rai. Ya. Ini yang mana? Ini dua-duanya. Itu dulu ngomong aja tadi kedengeran nggak? Kedengeran Bapak Oji? Halo? Silakan ya, Badi, silakan. Jelas ya? Jelas. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan pelatihan pengembangan handout berbasis Android materi fisika. Sebelum itu, perkenalkan saya Nani Rayamati dari UIG. Nah, sebenarnya apa sih handout ini? Kalau kita lihat secara Bu Rai, suara Bu Rai nggak kelihatan, nggak dengar Bu Rai? handout kalau kita lihat itu adalah pegang dulu ya untuk mengajar. Kalau pada dasarnya di awal. Kita lihat konten di sini adalah menurut dictionary. Halo Bu Rai. Suara Bu Rai nggak kedengaran Bu Rai? Kedengaran ya? Ini juga. Ya, Ibu baca. Halo, dah. Ya, silakan Bu Rai. Ya. Coba. Menurut Dictionary of Cambridge Organization, handout itu adalah a document given to a student or reporter that contain information about particular subject. Dan ini juga dari sama Dictionary of Cambridge Organization bahwa handout adalah dokumen given to each person who is present, especially to give information about particular subject. Nah, menurut Ecole and Chadri tahun 1996 mengartikan bahwa handout adalah sesuatu yang diberikan secara gratis. Nah, kemudian menurut Muhammad, memakai handout sebagai lembar atau beberapa lembar kertas yang berisi tugas atau tes yang diberikan pendidik kepada peserta didik. Kemudian menurut Andi Prastowo tahun 2011 berpendapat bahwa handout adalah bahan pembelajaran yang sangat ringkas yang bersumber dari berbagai literatur yang dirangkum dan relevan dengan materi pokok yang ada dalam handout. Nah, berdasarkan seperti ini, kita bisa membuat handout menurut pola guru masing-masing ya. Setiap guru punya pola sendiri dan bisa membuatnya dalam suatu bentuk sendiri. Jadi sebenarnya bahwa handout adalah pegangan guru untuk mengajar. Nah, untuk selanjutnya bahwa handout ini dalam era sekarang bahwa kita bisa menggunakan berbagai macam alat yang canggih, salah satunya bisa pakai Android. Nah, itu bisa kita implementasikan dengan memakai Android gitu. Nah, bagaimana caranya handout kita ini bisa dimasukkan ke Android? Itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Hadi dari UNJ juga. Ya, silakan Pak Hadi. Assalamualaikum. Makasih Bu Raihanati.
Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat Hangout dalam bentuk aplikasi Android. Jadi Hangout yang biasa kita buat itu kan dalam bentuk teks biasanya, seperti ini. Saya perlihatkan contoh Hangout. Nah, ini contoh Hangout yang umumnya. Oh sorry, bentar. Kelihatan nggak? Udah kelihatan ya? Kelihatan. Nah, jadi, oh salah. Aduh. Jadi mana dia? Hangout. Ini Hangout yang umum yang Bapak Ibu buat biasanya ya. Jadi seperti ini contohnya Hangout hukum Newton. Nah, tentang hukum Newton ada pendahuluan, ada hukum Newton 1, hukum Newton 2 gitu. Nah, agar ini bisa, karena dengan kebutuhan PJJ, agar ini bisa lebih ringan digunakan oleh siswa, baik sekali kalau ini dibuat dalam bentuk aplikasi Android. Nah, bagaimana cara merubah Hangout ini jadi aplikasi Android? Nanti Bapak Ibu silakan ikut selanjutnya ikut tutorial yang saya upload di sini. Nanti tutorialnya akan saya upload di mana dia? Di sini di website p2mfisika.smart-unj.id. Judul course-nya pelatihan pembuatan Hangout. Nanti. Lalu kita membuatnya menggunakan apa? Nah, yang saya gunakan untuk membuat Hangout ini yang akan kita coba belajar itu adalah menggunakan yang namanya MIT App Inventor. Kelihatan Bapak Ibu? Halo? Nah, ini dia nih. Lihat Pak. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti di googling, ditulis MIT App Inventor. Maka nanti akan muncul layar seperti ini. Nah, kalau nanti sudah muncul layar seperti ini, Bapak Ibu klik MIT App Inventor, maka akan muncul layar seperti ini. Ini adalah website MIT App Inventor. Website ini disediakan oleh MIT Edu itu untuk mempermudah guru-guru membuat aplikasi segala macam bentuk media yang terkait sama pembelajaran menggunakan Android. Nanti Bapak Ibu bisa browsing ada bagaimana tentang ini, apa itu sebenarnya, terus ini udah kelihatan ini. Bentar, saya kasih lasernya. Lasernya kelihatan ya? Laser poinnya. Nah, ini ada ini untuk edukator, ini untuk berita-berita di website ini untuk kebutuhan apa namanya? Tools, perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Jadi kalau untuk bikin aplikasi ada juga yang lebih kompleks, lebih rumit. Nah, di sini ada sumbernya. Terus di sini ada blog. Blog ini mungkin berisi testimoni guru-guru yang sudah ikut gabung dalam ini. Jadi Bapak Ibu ini saya saat ini mengajak Bapak Ibu untuk gabung. Ini komunitasnya internasional. Jadi kalau Bapak Ibu nanti gabung, bisa ikut-ikut, bisa ngupload juga apa yang Bapak Ibu udah buat. Nah, selanjutnya ini ada next one ya. Next. Nah, kalau kita klik nanti Bapak Ibu klik result, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini langkah-langkah untuk memulai membuat Hangout menggunakan aplikasi Android. Langkah pertamanya Bapak Ibu mulai judulnya Get Start. Nah, jadi untuk memulai, pertama kita harus menginstal
namanya emulator. Emulator itu tampilan virtual yang akan kita bisa lihat di aplikasi Android kita. Jadi handout yang kita buat, nah terlihat di dalam aplikasi Android itu seperti apa. Maka kita butuh emulator atau dia bisa macam-macam, bisa lewat phone. Tapi kalau saran saya sih pakai emulator saja. Bisa langsung pakai handphone masing-masing, bisa melewati kabel USB. Tapi saya pikir lebih nyaman kalau saya sih pakai emulator. Maka nanti di setup dulu. Ini kalau kita klik nanti setup emulator, maka akan muncul ini. Mana dia? Kita klik setup emulator, akan muncul. Installing and running the emulator. Jangan salah apa namanya persepsi, bukan jangan. Ya, jadi ini kita akan ini muncul ini, lalu kita install. Kita pilih yang untuk Windows, terus kita install emulatornya. Download installer. Nah, nanti kalau udah download installer, Bapak Ibu udah dapat file installernya. Bapak Ibu running terus ya seperti menginstal biasa, next gitu ya. Nanti setelah terinstall penting di restart dulu komputernya. Setelah di restart maka akan muncul ini di layar desktop Bapak Ibu. Ini adalah tools untuk membuat emulator dalam software dalam MIT App Inventor itu aktif. Jadi nanti ketika kita mau mencoba melihat emulator ini kita running, double klik, nanti dia running. Kalau sudah, setelah terinstall emulatornya, baru kita mulai balik kembali ke website awalnya. Di sini ada tulisannya Create Apps. Nah, Bapak Ibu klik Create Apps ini. Bapak klik Create Apps ini, maka akan muncul layar seperti ini. Nah, kalau layar seperti ini udah muncul, artinya Bapak Ibu sudah bisa memulai membuat aplikasi Android dengan mudah. Karena kelebihannya Inventor ini, App Inventor ini, Bapak Ibu bisa men-setting dengan klik and drag. Nah, ini di sini udah dikasih contoh-contoh yang bisa nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti setelah workshop ini Bapak Ibu coba sendiri di rumah, bisa. Saya akan upload ini di web Learning Management System untuk kuliah ini, untuk kurs ini. Nah, ini kalau ini nanti sudah kita mulai, misalkan kita nggak pilih ini, kita mau memulai bekerja, maka akan muncul layar seperti ini. Nah, nanti ada pilihan, kita klik Start New Program. Ketika kita klik Start New Program, keluarlah layar ini. Layar ini ada tulisan Project Name. Project Name-nya itu masih tulisannya Project 1. Nah, bisa kita ganti dengan project yang mau kita buat. Nah, kalau tadi saya kasih contoh hukum Newton, maka saya ganti judulnya aplikasi pertama tentang hukum Newton. Jadi judulnya terserah Bapak Ibu mau apa. Nah, setelah Bapak Ibu klik ini, oke, udah Bapak Ibu buat ini aplikasi untuk hukum Newton, dan setelah Bapak Ibu klik ini oke, maka akan muncul layar seperti ini. Nah, layar seperti ini adalah tampilan ruang kerja Bapak Ibu untuk membuat aplikasi hukum Newton. Aplikasi Android untuk membuat handout tapi dalam Android tentang topik hukum Newton. Ini contohnya, ini layar handphone Bapak Ibu, Android Bapak Ibu. Nah, kalau nanti kita aktifkan emulatornya, jadi Bapak Ibu bisa klik nanti connect, ada tulisannya connect, bisa tulisannya itu emulator, emulatornya diaktifkan, maka nanti akan muncul virtual handphone di sini. Virtual handphone, apapun yang kita buat di sini akan muncul di virtual handphone. Gitu. Nah, untuk yang pertama saya berikan contoh itu membuat label. Buat label,
ini membuat label. Jadi Bapak Ibu tarik di sini ada pilihan label. Nah, label itu buat bikin judul, buat ngisi topik materi, buat ngisi tulisan. Itu kita klik, drag, masuk ke sini, maka nanti muncullah label. Atau saya contohkan yang aslinya ya, coba bentar, mungkin sekitar, bentar, ini saya contohkan yang aslinya biar enak. Mana yang aslinya? Nah, gini nih. Ini saya lihatkan yang aslinya Bapak Ibu, biar kita Bapak Ibu bisa punya bayangan lebih komprehensif. Nah, contohnya kayak gini. Ini aslinya nih. Jadi ini label. Ini digeser dulu ke sini biar. Nah, saya klik emulator. Nah, kita tunggu. Oh, bentar. Emulatornya harus di ini dulu, di double klik. Bentar. Emulator. Jadi kita starting emulatornya. Nah, kalau emulatornya start akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita klik di sini, connect emulator. Nanti kita tunggu 1-2 menit katanya. Harusnya sih nggak lama. Ini mulai muncul nih emulatornya. Bapak Ibu kelihatan? Nah, kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Pak ininya? Kelihatan. Android virtualnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, alhamdulillah kelihatan. Jadi nanti apapun yang kita buat di sini, Pak. Alhamdulillah kelihatan. Ini karena kita bekejar-kejaran dengan waktu, Bapak Ibu. Jadi saya hanya memperlihatkan ini. Jadi ini kita tunggu nih, agak tergantung internetnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di Bogor internetnya kencang-kencang gitu. Dan ini bisa jadi alhamdulillah kalau lancar. Jadi nanti akan muncul ini di sini tulisan namanya hukum Newton ya. Emulatornya gerak. Nah, itu muncul kan? Bentar lagi nih. Itu dia muncul. MIT Companion. Nah, saya dong keluar dong hukum Newtonnya mana ya? Jalannya lama banget ya. Nah, itu dia tuh keluar dong. Force dong. Oh, kok force salah. Oke. Ternyata ada masalah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Itu nanti keluar tulisan hukum Newton gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau masukin gambar gitu ya. Masukin gambar, pilih image. Image, klik, drag. Drag, tek gitu kan. Udah. Nah, gambar ini misalkan gambar si Newton. Kita klik sini, terus, reload. Ternyata internetnya agak ini ya. Sorry. Maaf. Ini ada semacam reload dulu. Gitu ya. Jadi ini kita klik image, drag masuk, image, ganti nama, kasih nama Newton. Nah, oke, Newton udah ada, kita tinggal ganti foto Newton. Newton fotonya nggak tahu, kita cari. Newton Isaac. Nah, ini ada fotonya. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kita klik ini, fotonya dibuka, fotonya diambil, simpan gambar gitu ya. Ditaruh di sini, kasih nama Newton. Nah, terus setelah itu kita balik, kita ambil nih fotonya. Fotonya ada. Nah, di sebelah sini ada nih fotonya itu misalnya picture-nya masih non. Kita ambil picture-nya yang tadi kita udah simpan. Halo? Ambil, pilih file, masukkan foto Newton tadi. Newton masuk. Oke. Upload. Oke. Di-upload oke. Nah, maka nanti muncullah foto Newton. Nah, setelah foto Newton ini muncul, Bapak Ibu mau ngasih lagi keterangan tulisan siapa sih Newton? Klik label, masuk sini. Nah, ini label siapa Newton. Misalnya, rename siapa Newton.
Oke. Nah, isinya ada di sini Bapak Ibu. Isinya ada di sini. Nah, isinya Bapak Ibu cari Newton Wikipedia misalkan. Newton Wikipedia. Isaac Newton. Nah, ini cerita. Oh, bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu bingung bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa Indonesia nih, tuh. Ini kan ada nih, tinggal diklik, ambil yang mau kita sampaikan ke anak-anak, salin, masukin ke sini, copy, paste. Oke, streng keluarlah cerita ini. Nah, ini kalau kita emulator, connect emulator, maka nanti muncul nih kayak gini gambarnya. Nah, itu yang bisa, yang untuk saat ini Bapak Ibu saya sampaikan akan muncul seperti itu. Ini bisa dimodif macam-macam. Dan saya sangat senang sekali kalau ada Bapak Ibu yang menghubungi saya langsung bertanya-tanya. Kita akan dalam waktu 2 minggu ke depan kita bisa interaksi untuk memproduksi sebuah handout yang aplikasi Android-nya. Saya senang sekali nanti. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya-tanya, nomor telepon saya ada di panitia, silakan diminta. Alamat email saya ada di internet, tinggal diketik. Oh ya, nama saya Hadi Nasbey. Saya dulu mahasiswa IKIP juga sama kayak Bapak Ibu. Nah, ini nanti untuk sampai saat ini, untuk kesempatan ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti ke depannya kita akan terus, mungkin di sesi pertemuan yang kedua kita akan lihat evaluasi sampai seberapa mana Bapak Ibu bisa berkreasi tentang ini, tentang membuat aplikasi Android ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Fauzi. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, sambil saya buka lagi, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, dibuka mic-nya. Karena saya lihat di chat tidak ada pertanyaan. Ya. Ini. Oke, nih. Jadi Bapak Ibu, untuk siswa, kalau kita sudah, ini ada pertanyaan, salah satu pertanyaan muncul. Kalau nanti 3D Flipbook-nya sudah jadi, seperti Bapak Ibu sekarang saya kirimkan modul 3D Flipbook ini, yang tadi saya perlihatkan, yang sudah di Oke, Bapak Ibu. Tidak ada yang bertanya? Mungkin Bu Rika? Halo Bu Rika. Mana? Bapak bacanya. Boleh bertanya langsung Pak Fauzi? Silakan, silakan. Oh ya Pak Fauzi, untuk kelanjutan materi ini 2 minggu lagi, itu apakah kita nanti mendapat akun kemudian bergabung di LMS Epsilon, kemudian ada penugasan, atau seperti apa Pak Fauzi? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, makasih atas pertanyaannya. Insya Allah mungkin dalam hari ini atau paling lambat besok pagi, moga-moga Bapak Ibu sudah mendapatkan email dari panitia
tentang username dan password untuk masuk ke akun LMS. Ya. Untuk penugasan, Bapak Ibu, kami berharap bahwa 2 minggu ke depan untuk kegiatan kita ini yang khususnya yang jam 10 sampai jam 12 ini, itu Bapak Ibu sudah bisa menggunakan 3D Padlib, ya. Apakah itu dalam bentuk LKPD, apakah itu dalam bentuk modul, jadi e-modul, apakah dalam bentuk handout, ya. Sehingga dan diharapkan pemaparannya itu sudah saintifik. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengcombine video, animasi ke dalam e-modul ini, sehingga siswa kita bisa diharapkan ya, bisa belajar mandiri. Khusus untuk konsep fisikanya. Ya. Sehingga ya kita kan tidak tahu nih pandemi ini mau selesainya kapan. Ada Bapak Ibu yang yakin pandemi selesai di bulan September yang akan datang? Oktober kita sudah bisa sekolah? Atau pasti ada yang merasakan pasti bahwa Januari kita sudah normal lagi sekolahnya? Sampai saat ini tidak ada yang menjamin kan? Maka ini kami tidak memaksa, tapi kami berharap dengan 3D Flipbook ini salah satu permasalahan yang ada sekarang, ya, kami merasakan permasalahan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran juga kami rasakan bahwa mahasiswa kami juga tidak semuanya ada di Jakarta. Ada di Jakarta juga tidak semuanya normal-normal saja dengan jaringan. Jangankan ini ya, tadi waktu kita seksi pertama setelah pembukaan, itu kan sempat jaringan di kampus juga tidak stabil. Ya. Nah, jadi kita tidak bisa bergantung terlalu besar pada jaringan untuk selalu dalam kondisi online atau daring. Yang dimana dalam proses daring ini kalau banyak pengguna di dalam satu tempat yang bersamaan, ya posisi upload dan downloadnya akan lambat jadinya ya. Karena kita kalau menggunakan Zoom ini kan ada upload dan download. Jadi dari laptop saya juga mengirimkan data video, suara, ya, dan juga menerima data video dari peserta. Jadi lalu lintas jaringannya menjadi sangat ramai. Itu Bapak kira-kira ya. Oke. Ada lagi silakan. Sambil saya tanya. Saya lihat juga di chattingan. Yang Bu Siti Saadah 3D Flipbook yang sudah jadi itu tidak perlu diinstal ya. Aplikasinya Bapak Ibu tinggal download karena itu bentuknya udah exe, itu langsung dipakai saja ya. Siapa Bu Laras? Bu Laras hanya apa Pak? Bu Laras? Teknisnya saja. Gimana nih? Bu Laras yang mana pertanyaannya? Oke, Assalamualaikum Pak. Untuk teknis penyelesaian tugasnya nanti bagaimana? Jadi Bapak Ibu untuk tugas nanti Bapak Ibu tinggal e-modulnya tadi dalam bentuk exe nanti dikirimkan di LMS kita ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pekerjaannya diupload di LMS sehingga nanti bisa kita lihat pekerjaan Bapak Ibu. Namun seperti yang saya janjikan tadi, selama 2 minggu ke depan, moga-moga nanti saya dapatkan data Bapak Ibu semua yang di grup ini. Saya akan buatkan WA group
di WA group nanti kita bisa saling berinteraksi. Semua pemateri saya masukkan juga. Kemudian kalau seandainya dibutuhkan ada Zoom untuk online kita bersama, ya kita bukakan lagi Zoom tambahan. Gitu Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu cukup salah satu aja kerjakan. Apakah bentuknya e-modul atau LKPD atau handout ya yang diintegrasikan ke 3D Flatbook. Ya. Kalau yang mencoba untuk Android yang dijelaskan Pak Adi untuk berbasis Android ya itu handout saja ya. Jadi Bapak Ibu ada dua coba menggunakan 3D Flipbook, coba menggunakan Android ya. Sehingga Bapak Ibu ke depan itu mana yang disukai siswa kita. Jadi intinya tidak ada satu media pun yang bagus, yang paling bagus enggak ada. Media yang paling bagus adalah media yang disukai oleh pengguna. Jadi kalau saya katakan apakah 3D Flipbook sudah bagus? Enggak. Kalau penggunanya nggak suka, ya berarti medianya tidak bagus. Ya, mana yang disukai oleh siswa kita? Ya, itu yang kita coba untuk lihat. Kalau mereka suka yang berbasis Android, maka Bapak Ibu selanjutnya silakan kembangkan yang Android. Kalau 3D Flipbook yang dia suka, ya sudah kita selanjutnya akan mencoba mengeksplor 3D Flipbook sehingga siswa kita menjadi lebih terbantu dalam proses pembelajaran dan dia suka. Itu Bapak Ibu. Ada lagi silakan. Bapak Ibu silakan kalau ada lagi pertanyaan. Kalau tidak, baik. Buat mos nggak? Bentar. Tangannya berarti. Nah, iya. Masing-masing aja. Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan berinteraksi melalui WA Group dan LMS Epsilon, ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah diperlihatkan LMS-nya, moga-moga dalam waktu beberapa jam ke depan, paling lambat besok pagi, itu Bapak Ibu sudah mendapatkan email untuk username dan password agar bisa akses ke LMS kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu Bapak Ibu hari ini. Mohon maaf, mungkin sesuai janji yang disampaikan melalui Bu Ketua MGMP, bahwa untuk Bapak Ibu kami akan mengirimkan paket data ya yang bisa digunakan untuk pertemuan hari ini dan pertemuan tanggal 15. Namun prosesnya ternyata karena nomor yang kami terima itu peak itu baru sudah hampir tengah malam, sehingga proses pengiriman itu baru pagi ini. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah menerima paket datanya, tapi sebagian masih dalam proses. Insya Allah semua Bapak Ibu akan mendapatkan paket data yang bisa digunakan sebulan ke depan. Jadi kegiatan kita tanggal 5, moga-moga paket datanya masih ada. Baik Bapak Ibu, mohon maaf bila pada hari ini ada yang kurang berkenan dari kami. Semoga kita, khususnya MGMP Kabupaten Bogor,
dan ya MGP Fisika di semua di Kabupaten baik Bogor 1 maupun Kabupaten Bogor 2 dan Fisika UNJ terus bisa bekerja sama karena kami berharap bahwa kegiatan kita dari tahun ke tahun terus bisa kita tingkatkan. Mungkin tapi tidak harus sekali setahun, mungkin kita bisa seperti yang kita pernah ucapkan juga waktu pertemuan di Dwi Warna dulu, kita bisa bertemu mungkin 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali, ya. Kalau sekarang kita online ya, kapan Bapak Ibu butuh, nanti di grup WA tinggal disampaikan topiknya apa, kita sepakati, ya, sehingga kita bisa bertemu secara online lagi di 2 minggu, 3 minggu, atau 2 hari, 3 hari ke depan, atau bulan depan. Ya. Yang pasti insya Allah tanggal 5 September kita akan ketemu lagi. Ya Bapak Ibu, untuk hari ini cukup ya. Dan terima kasih semuanya. Kita tutup dengan membuka foto. Ya. Kita foto bersama. Silakan dibuka videonya. Ya. Moderator bisa difoto host ya. Oke, ini masih banyak yang tertutup. Silakan dibuka hingga bisa kita foto. Bentar ya. Bentar. Ya. Wajah yang manis dulu. 1, 2. Oke, 1 lagi. Kita ada 2 layar. Layar kedua masih banyak tertutup. Silakan dibuka dulu. Ya. Oke, masih ada beberapa yang tertutup. Mungkin lagi sholat ya. Oke. Wajah manis. Sorry. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Untuk hari ini kita ketemu lagi tanggal 5 insya Allah. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Sama-sama Pak, Ibu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Udah Fauzi. Pak. Sama-sama, makasih. Bu Siti Maria, kabar? Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Alihar, gimana? Sehat? Yuk. Makasih, Pak. Sama-sama. Izin saya tutup ya. Mangga Pak. Ya, izin. Mangga Pak. Izin les. Izin les. Thank you.